Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen Ibu Variana Kusumawati SEMSI akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan penagihan. Adapun anggota kelompok 8 yaitu yang pertama ada Salsabila Widya Pramono dengan NIM akhir 091, Nabila Putri Saida dengan NIM akhir 107, dan Citra Evelyn Ramadanti dengan NIM akhir 115. Pokok bahasan yang pertama ada akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan dari keseluruhan audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama ada penjualan tunai maupun kredit, yang kedua ada penerimaan kas, yang ketiga ada retur dan pengurangan penjualan, yang keempat ada penghapusan piutang tak tertagih, dan yang kelima ada estimasi beban piutang tak tertagih. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua ada fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Yang pertama ada memproses pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan yaitu permintaan barang oleh pelanggan yang bisa datang dari seluruh fasilitas yang ada, baik telepon, surat, formulir cetak, kiriman elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan pesanan penjualan adalah dokumen untuk mengkomunikasikan perihal deskripsi, jumlah, dan informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Biasa digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman. Yang kedua ada pemberian kredit. Jadi sebelum barang dikirim, pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Yang ketiga ada pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan, dan data yang relevan lainnya. Selanjutnya yang keempat ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Aspek paling penting dari penagihan ini adalah semua pengiriman telah ditagih, yaitu kelengkapan sama dengan completeness. Tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali, dan setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya yang kelima ada pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi transaksi penjualan di atas sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagihnya dengan benar, dan merefleksikan informasi dalam catatan akuntansi. Dan yang keenam ada pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Penjual seringkali menerima retur barang atau memberi pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Selanjutnya yang ketujuh ada penghapusan piutang usaha tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Yang kedelapan ada penyediaan piutang tak tertagih. Nah, karena dalam perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, maka prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang dia perkirakan tidak dapat ditagih. Untuk materi yang ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, auditor mempelajari bahkan arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya bagi penjualan.
Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Dan yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya, mereka mulai menilai risiko pengendalian. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian ekstensif atas pengendalian utama dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan non-publik tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian itu dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. Untuk setiap pengendalian utama, satu atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit, relatif mudah menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Sebagai contoh, jika pengendalian internal adalah untuk menandatangani pesanan pelanggan setelah kredit disetujui, pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa apakah pesanan pelanggan telah ditandatangani dengan benar. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya. Sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Mencatat penjualan yang terjadi, untuk tujuan ini, auditor memperhatikan 3 jenis salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama, penjualan dimasukkan dalam jumlah sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Untuk yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Dan yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Yang kedua, menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. Dan yang ketiga, mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Dalam mengonversi program audit format perancangan atau desain format audit program menjadi program audit format kinerja atau performance format audit program, prosedur itu akan digabungkan. Ini akan mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, mengeliminasi prosedur duplikat. Yang kedua, memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa, semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan pada saat itu. Yang ketiga, memungkinkan auditor untuk melaksanakan prosedur dengan cara yang paling efektif. Sebagai contoh, dengan memvoting jurnal dan mereview jurnal untuk pos-pos tidak biasa terlebih dahulu, auditor akan memperoleh perspektif yang lebih baik dalam melakukan pengujian yang terinci. Materi yang keempat, retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan 2 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah materialitas. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material, sehingga auditor dapat mengabaikannya. Perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan fiktif. Selanjutnya, dalam merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif tes atas penerimaan kas, auditor bisa menggunakan metodologi yang sama dengan ketika merancang pengendalian dan pengujian substantif tes untuk transaksi penjualan. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian, untuk menemukan kecurangan tersebut, para auditor akan membuat yang namanya matriks resiko pengendalian. Lalu, untuk menemukan kecurangan-kecurangannya, auditor terdapat beberapa prosedur. Yang pertama ada menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat. Yang kedua, auditor perlu menyiapkan bukti penerimaan kas. Yang ketiga, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha.
Lapping piutang usaha sendiri merupakan penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Kemudian materi selanjutnya, pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Kecurangan atas akun penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih. Pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan ini adalah otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan menyeluruh mengenai alasan pelanggan tidak mampu membayar. Prosedur audit yang dilakukan dalam hal ini yang pertama yaitu memeriksa persetujuan penghapusan piutang dari orang yang tepat. Yang kedua, memeriksa korespondensi dalam file klien yang menyatakan ketidaktertagihannya. Yang ketiga, yaitu memeriksa ayat jurnal umum penghapusan piutang sudah benar dan menelusuri pos tertentu ke file induk piutang usaha. Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengujian rincian saldo. Pengaruh paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif dalam transaksi siklus penjualan dan penagihan adalah terhadap konfirmasi piutang yang mencangkup jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu.